وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Zahid An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa bab bolehnya melakukan apa? Ghibah. Jadi hukum asal ghibah adalah haram. Kecuali apabila ada 6 masalah ini, maka jadi mubah. Maka ini termasuk pengecualian. Sehingga ini termasuk dalam bab likulli qa'idatin mustathnayat. Likulli qa'idah, setiap qa'idah memiliki mustathnayat, pengecualian. Ini kayaknya terlalu besar ya suaranya, atau gimana? Karena seperti dengungannya cukup kencang. Nah, maka kaidah asalnya adalah ghibah haram. Ini kaidah asal. Tapi ada pengecualian, 6 hal. Kalau masuk dalam 6 hal, maka tidak termasuk yang haram. Nah, 6 hal sudah kita bahas kemarin. Pertama adalah tadhallum, menyampaikan kezaliman seseorang, mengadukan kezaliman seseorang. Yang kedua, isti'anah, minta tolong untuk nahi mungkar. Yang ketiga adalah istifta, minta fatwa, sehingga harus menyebutkan orang yang dipermasalahkan. Yang keempat adalah tahdzir, untuk mentahdzir seseorang yang bisa madarat terhadap kaum muslimin. Yang kelima, dan ini tahdzir ini beliau berikan contoh yang banyak sekali ya. Ada jarh wa ta'dil dalam mustalah hadis itu, kemudian musyawarah tentang pernikahan, kemudian kalau ada ahli bid'ah yang diambil ilmu darinya, kemudian juga orang yang memiliki wilayah atau kepemimpinan tetapi dia tidak adil misalnya. Nah, yang kelima adalah mujahirun bifisqihi au bibid'atihi. Boleh menggibai orang-orang yang menampak-nampakkan fasiknya atau bid'ahnya. Kal mujahir bi syurbil khamr. Seperti orang yang menampakkan minum minuman keras, wa musadaratin nasi, dan berada di depan kepada para manusia. Sodaro itu artinya apa? Di depan. Maka musadaratin nas ini artinya adalah dia berada di depan para manusia. Kita perhatikan penjelasan dari Dalilul Falihin, karena kata-kata musadaratin nas ini kemarin saya suruh antum untuk kasih tanda ini PR. Nah, maka di sini supaya jelas saya bacakan syarahnya. Wa musadaratin nasi qala fil qamusi sadarahu ala kadza akhadahu bihi. Sadarahu ala kadza ay akhadahu, dia mengambilnya bihi, dengannya. Apa maksudnya ini? Ya. Ini yang saya paham, karena memang penjelasannya tidak sangat jelas seperti ini. Ya. Ini jadi intinya contoh-contoh tentang fasik dan bid'ah. Ya kan? Nah, kemudian beliau kasih contoh. Apa contohnya fasik? Apa contohnya bid'ah? Beliau katakan, kal mujahir bisyurbil khamri. Seperti orang yang terang-terangan minum minuman keras. Minuman keras termasuk contoh apa? Fiskihi, ya kan? Nah, sekarang musadaratin nasi, apa maksudnya itu? Akhduhu bihi. Berarti musadaratin nas adalah akhdhun nasi. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya paham, wallahu alam. Itu adalah yaitu menghukum para manusia atau mendolimi para manusia. Sadar itu depan, musadaratin nas berada di depan manusia, yaitu untuk mendolimi mereka. Ini yang saya paham, wallahu alam. Tapi saya ingin tanya sekali lagi kepada antum. Ini bab ini sudah antum pelajari sama guru yang lain atau belum? Belum. Nah, kalau sudah, saya ingin ngerti terjemahan beliau apa, musadaratin nas. Karena syarahnya menurut saya juga tidak cukup begitu jelas. Tapi bisa dipahami tadi. Ini Imam Nawawi inginnya
ingin memberikan contoh apa sih fasik itu, apa sih bid'ah itu. Nah, satu, minum minuman keras, ini jelas fasik. Dua, musadaratin nas, ini fasik. Akhdil makas, mengambil apa? Yaitu pajak itu ya fasik karena dia mengambil harta orang tanpa haknya. Intinya itu. Baik, kemudian yang keenam adalah at-ta'rif, memberikan pengetahuan atau definisi terhadap seseorang yang dikenal dengan suatu laqab seperti a'mas dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya untuk ta'rif bukan untuk mencela maka tidak ada masalah. Ini 6 bab. Nah, setelah kita mengetahui 6 bab ini, mari kita baca hadisnya. Kemudian antum perhatikan hadis-hadis yang disebutkan ini masuk dalam bab yang mana? Apakah dalam bab yang pertama yaitu tadzallum, menunjukkan atau menceritakan kezaliman orang, ataukah masuk pada bab terakhir yaitu ta'rif? Nah, mari kita perhatikan ya. Kita baca hadisnya sekarang. Hadis 1531. Bisanadil muttasili ila al-muallif an-Nawawi rahimahullahu taala qala an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan, bahwasanya ada seseorang ista'dzana yang minta izin ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, idzanu lahu. Ini tidak boleh dibaca i ya, karena hamzah ketemu hamzah menjadi ya. Idzanu lahu, izinkan untuk orang ini. Dia adalah bi'sa, sejelek-jelek, akhul ashirah, saudara kabilah ini. Hadis muttafaqun alaih. Ihtajja bihil Bukhari, telah berhujjah dengan hadis ini Imam Bukhari, yaitu dalam kitab sahihnya, fi jawazi ghibati ahdil fasad, bolehnya menggibah orang-orang yang rusak, orang-orang yang pelaku kerusakan, wa ahli riyab, dan orang-orang yang memiliki riyab. Ya, riyab itu jamak dari ribah. Ribah itu perkara-perkara yang menurunkan derajat seseorang. Ya, keburukan, mudahnya diartikan apa? Keburukan. Wa ahli riyab, dan orang-orang yang ahli keburukan-keburukan. Nah, berarti kata-kata sabda Nabi ini, bi'sa akhul ashirah. Di sini ghibah. Kata-kata ghibahnya di mana? Pada kalimat bi'sa akhul ashirah. Kenapa disebut ghibah? Karena Nabi mengucapkannya tidak di hadapan orang. Jadi orangnya masih di luar rumah. Nabi mengatakan, ini orang saya dengar suaranya ini apa saya. Dia adalah bi'sa akhul ashirah. Tapi begitu pintunya dibuka oleh Nabi SAW, kemudian Nabi mempersilahkan dia masuk dengan seolah-olah menyambut dengan hangat, dengan baik. Maka Aisyah radhiyallahu anha, setelah orang ini pergi, Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tadi menyebutkan keburukan orang tadi. Tapi setelah dia masuk, seolah-olah engkau menyambutnya. Kenapa begini? Maka Rasulullah berikan penjelasan. Kapan engkau mendapati saya berkata yang jelek, berkata yang keji kepada orang? Enggak pernah. Nah, maka tidak mungkin Nabi SAW menghadapi orang jelek tersebut, kemudian menampakkan kebenciannya di hadapan orang tersebut, karena justru nanti akan malah menambah keburukan antara keduanya. Jadi kalau ada orang yang kalau kita tegur keburukannya malah tambah buruk, itu enggak usah ditegur. Syarat nahi mungkar adalah jangan memunculkan apa? Mungkar yang lebih besar. Ya, maka di sini Nabi SAW hanya mengingatkan orang-orang hati-hati sama orang ini bi'sa akhul ashirah. Nah, sekarang pertanyaannya, hadis nomor 1 ini termasuk dalam bab mana dari yang ke-6 tadi ini? So apa? Silahkan dijawab. Masuk tadzallum? Tidak. Isti'anah? Tidak. Istifta? Tidak. Tahdzir? Nah, masuk tahdzir nih. Kita ulangi lagi tentang yang keempat. Tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Memberikan waspada kepada kaum muslimin dari keburukan orang dan menasihati mereka. Nah, jadi seolah-olah Nabi mengatakan, hati-hati sama orang ini. Ini orang jelek. Karena kalau ada orang jelek sementara kita tidak tahu kejelekannya, kita bisa termakan keburukannya. Contoh kasus, ada seseorang utang kepada seseorang. Dia tidak tahu yang utang ini apakah dia suka melunasi utang atau tidak. Nah, kemudian tanya kepada temannya. Temannya itu paham terhadap orang yang utang tadi.
Bolehkah orang yang paham ini menjelaskan bahwasanya itu orang jelek, kalau dia utang pasti nggak akan balik lagi. Boleh nggak? Boleh. Itu masuk dalam tahdzirul muslimin minasyarri. Tapi tentu saja, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu harus disesuaikan dengan niatan dalam hati untuk itu. Beliau sudah menjelaskan ya di mana itu ya. Beliau mengatakan ini banyak orang yang apa namanya salah dalam bab ini. Baik, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. 1532. Wa anha siapa? Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adunnu tidaklah saya menyangka fulanan wa fulanan si fulan dan fulan disebutkan namanya tapi oleh rawi dihilangkan namanya ya'rifani mengetahui min dinina dari agama kita yaitu agama Islam syai'an sedikit pun. Maksudnya ini dua orang nggak paham agama. Kalau bahasa kasarnya ini dua orang tolol nggak paham agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Al-Laits ibnu Sa'din berkata Imam Laits bin Sa'ad ahadu ruwati hadzal hadis salah satu perawi hadis ini hadzani rajulan dua orang laki-laki ini karena adalah keduanya minal munafikin termasuk orang-orang munafik. Nah, ini bisa dimasukkan dalam apa? Tahdzir tadi atau bisa juga dimasukkan pada nomor ini yang kelima ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi ya. Jadi bisa masuk pada apa? Nomor 4 yaitu tahdzir atau masuk nomor 5 yaitu mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Karena biasanya orang-orang munafik gitu. Jadi salah satu sifat-sifat orang-orang munafik dia menampak-nampakkan tidak peduli terhadap keburukannya. Karena apa namanya keburukan dalam hati itu biasanya juga tampak pada zahir. Zahirnya baik berarti hatinya baik. Meskipun nggak selalu, tapi biasanya begitu. Zahirnya buruk, maka biasanya batinnya juga buruk. Nah, maka munafik itu karena batinnya buruk, biasanya juga tampak dalam keburukannya dalam zahirnya. Maka ini bisa masuk pada bab tahdzir atau masuk dalam bab yang kelima ini. Kemudian ini ada nama Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini adalah temannya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik di Madinah, Imam Laits ini di Mesir. Imam Laits menurut Imam Syafi'i rahimahullah lebih cerdas daripada Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i tentang Imam Laits? Al-Laitsu, Imam Laits itu afqahu min Malik. Lebih pintar daripada Imam Malik. Lakin ashabuhu dayya'u. Tetapi sahabat-sahabatnya menyia-nyiakan dia. Maksudnya apa? Murid-muridnya tidak melanjutkan ilmunya. Jadi dulu ada ulama-ulama ahli ijtihad yang sangat banyak. Saya pernah katakan ahli ijtihad ada berapa? 80-an. Itu kata Syekh Ali Jum'ah dari Mesir. Sehingga bisa dikatakan madhab itu ada 80 dulu. Tapi dari 80 ini yang tersisa sekarang tinggal 4. Belakangan saya mendengar lagi penjelasan seorang syekh mengatakan dulu ada 20 madhab. Ya, mungkin maksudnya adalah yang pengikutnya banyak. 80 ini berarti dicampur antara yang pengikutnya banyak dengan yang sedikit. Nah, salah satu madhab yang sudah punah ini, madhab Al-Laits bin Sa'ad. Kenapa punah? Karena ashabuhu dayya'uh. Sahabat-sahabatnya menyia-nyiakan dia alias tidak melanjutkan ilmunya. Maka madhab-madhab yang ada dalam Islam, dalam fikih ini kalau mau digambarkan dalam bentuk kecil, itu adalah seperti pesantren-pesantren. Pesantren tua itu sebenarnya banyak. Tapi apakah semuanya tersisa sampai hari ini? Tidak. Ada pesantren yang sekarang besar, ada pesantren yang lebih tua tapi kecil sekali. Antum tahu namanya Syekh Ihsan Jampes, pernah dengar? Nah, ini ulama besar Indonesia, daerah Kediri, Ihsan Jampes. Karyanya sampai internasional, dibaca di Mesir, dibaca di Sudan, dibaca di Mekah, banyak negara Arab yang baca karya beliau, yaitu syarah untuk kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah. Saya lupa nama kitabnya. Nah, Syekh Ihsan Jampes ini, saya pernah datang ke pesantrennya. Itu Masya Allah, santrinya sedikit sekali.
lebih banyak santri NDM daripada pesantrennya Syekh Ihsan Jambes. Padahal ulama besar. Nah, sementara ada lagi pesantren-pesantren yang sekarang ini besar, Tebu Ireng misalnya, yang juga memang ulamanya juga besar, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ya. Tapi kalau dilihat dari karya, antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Ihsan Jambes, ini lebih hebat Mbah Ihsan Jambes. Karyanya tebal, kemudian internasional. Kalau karyanya Mbah Hasyim Asy'ari ini biasanya rata-rata kutip-kutip kecil, ya. Sehingga dari sisi keilmuan yang dibukukan ini lebih bagus Syekh Ihsan Jambes, tetapi tadi ya, ashabuhu dayya'u. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan Ihsan Jambes afqahu min Hasyim Asy'ari, walakin ashabuhu dayya'u. Sehingga pesantrennya Mbah Ihsan Jambes ini kecil, pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari jadi besar. Saya punya guru, namanya adalah Al-Ustadz Maftuhin Saleh An-Nadwi. Ini gelar An-Nadwi berarti dia sudah pernah ngaji di Nadwatul Ulama India. Nah, ini bukan main ini, ulama besar ini, ahli bahasa. Dia sudah menerjemahkan Syarah Alfiyah Ibnu Malik, menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Banyak kitab-kitab yang dia terjemahkan supaya orang Indonesia bisa menikmatinya. Tapi setelah beliau wafat, pesantrennya ikut wafat. Sementara saya punya guru yang lain, Ustadz Mudzakir hafizahullah taala. Ia punya karya-karya, tapi tidak sebanyak Syekh Maftuhin Saleh An-Nadwi. Dan tidak setebal Syekh Maftuhin Saleh An-Nadwi. Minimal yang saya tahu. Ya, Ustadz Mudzakir punya karya tebal juga, tapi belum selesai, yaitu tafsir dan ta'wil itu. Nah, tapi pesantrennya Ustadz Mudzakir kemudian membuka cabang di banyak tempat. Tidak hanya di tempat beliau ngajar saja, tapi banyak cabang-cabangnya. Kemudian murid-muridnya juga ada yang mendirikan pesantren-pesantren. Nah, ini salah satu contoh kayak tadi itu. Sebenarnya mungkin ini Ustadz Maftuhin karyanya lebih banyak, tetapi apa? Ashabuhu dayya'u. Tidak ada yang melanjutkan ilmunya, dan itu semuanya adalah nasib atau bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing para ulama kita rahimahumullah taala. Ini sekedar ringkasan tentang biografi Laits bin Sa'ad rahimahullah taala. Salah satu kelebihan Imam Laits bin Sa'ad, dia adalah seorang ulama yang kaya. Maka majelis dia dibagi menjadi 3 majelis. Majelis ba'da subuh itu majelis untuk orang-orang yang mencari ilmu hadis. Maka berkumpul di situ orang-orang yang ahli hadis. Kalau sudah majelis hadis selesai, maka mereka pulang, kemudian ganti orang-orang baru, murid-murid baru, majelis fikih. Karena beliau ahli fikih, seperti Imam Malik ahli fikih, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Majelis fikih selesai, orang-orang pada pulang, kemudian majelis berikutnya majelis fatwa. Orang-orang yang butuh fatwa, saya ada masalah begini, bagaimana jawabannya? Nah, majelis fatwa. Selesai majelis fatwa, kemudian majelis fuqara, orang-orang miskin yang butuh duit, datang untuk ngatung minta duit. Ini rutinitas setiap hari Imam Laits bin Sa'ad. Hadis, fikih, fatwa, kemudian apa? Sedekah. 4 majelis. Kalau saya bayangkan, Masya Allah, dia pada subuh dari jam 5 sampai jam 6 hadis, 6 sampai jam 7 fikih, 7 sampai jam 8 fatwa. Nah, kemudian setelah jam 8 baru ngasih uang nih. Oh, butuh berapa nih? Butuh berapa nih? Kaya raya Imam Laits bin Sa'ad. Maka dari sisi ini menurut saya lebih hebat daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ahli hadis, ahli fikih, iya, ahli fatwa, iya. Tetapi apakah beliau sedekah sebagaimana Imam Laits bin Sa'ad? Tidak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Angfa'un nasi, khairun nasi, angfa'uhum lin nasi." Manusia yang paling baik itu adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Nah, di sini kita lihat Imam Malik manfaatnya dalam satu bab, yaitu ilmu. Imam Laits manfaatnya dalam 2 bab, yaitu ilmu dan harta. Tapi Allah mentakdirkan ilmunya Imam Malik berlanjut sampai sekarang ada mazhab Maliki, tapi kita tidak menemukan mazhab Al-Laitsi ini. Contoh mazhab Imam Laits yang berbeda dengan mazhabul arba'ah. Dia mengatakan bahwa al-kalb atau anjing itu adalah mubah. Baik itu anjing bar atau bahar, darat atau laut. Nah, maka kalau antum melihat ada orang muslim di Indonesia ini mengatakan anjing tidak haram, jangan heran.
itu ada contohnya, yaitu siapa? Imam Laits. Tapi antum jangan besok beli daging anjing ya. Karena anjing haram menurut kesepakatan madzhabul arba'ah. Jangan dimakan. Ya sebenarnya Imam Malik tidak mengatakan haram ya, mengatakan makruh, tapi maksudnya ya jangan dimakan, sama aja sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. 15:33. Wa an Fatimah, dan dari Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha qalat, ataitu, saya datang an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya mengatakan, inna Abul Jahm, sesungguhnya Abul Jahm, wa Muawiyah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, khatabani, keduanya melamar saya. Faqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, amma Muawiyah, adapun si Muawiyah, fasu'lukun, dia miskin, la mala lahu, tidak ada harta baginya. Wa amma Abul Jahm, adapun Abul Jahm, fala yad'ul 'asa, maka dia tidak meletakkan tongkat an atikihi, dari pundaknya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, berarti di sini Nabi SAW menggibai siapa? Muawiyah sama Abul Jahm, terutama Abul Jahm. Muawiyah digibai, dia miskin. Orang itu kalau disebut miskin kan nggak senang kan? Ya miskin, ya kere. Kemudian ini, tidak meletakkan tongkat dari tengkuknya, yaitu suka mukul istri. Ini kan aib nih. Aib bagi seorang laki-laki yang suka mukul istrinya. Nah, maka Rasulullah di sini menggibai siapa? Abul Jahm sama Muawiyah. Nah, pertanyaannya, ini masuk dalam bab apa ini? Dalam bab tahdzir, kemudian di situ ada bab musyawarah, ya kan? Kamu lihat di atas, pada bagian bab tahdzir, ini tahdzirul muslimin, di sini ada wa minha al-musyawarah fi musaharati insan. Ini masuk bab ini. Jadi Fatimah ini minta musyawarahnya Nabi. Ini yang mau saya terima siapa lamarannya ini? Karena yang melamar dua orang, Muawiyah sama Abul Jahm. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Abul Jahm dan Muawiyah melamar Fatimah. Bukankah kalau sudah dilamar orang, kita tidak boleh melamar? Kenapa ini malah dua orang melamar? Nah, jawabnya adalah, ini dua orang melamar saling tidak tahu bahwasanya Fatimah sudah dilamar. Jadi Abul Jahm melamar tidak tahu kalau Muawiyah sudah melamar. Muawiyah melamar tidak tahu kalau Abul Jahm melamar. Tapi kalau tahu bahwa ini sudah dilamar, maka tidak boleh seseorang untuk apa? Melamar. Meskipun masalah khitbah ini memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dan ringkasnya dibagi tiga. Satu, kalau perempuan itu dilamar dan sudah mengiyakan, menerima, maka tidak boleh orang lain untuk melamar wanita tadi. Dua, kalau perempuan itu dilamar dan dia menolak, maka boleh bagi orang lain untuk melamar dia, karena dia sudah menolak. Yang ketiga, kalau perempuan itu dilamar tapi dia belum memberikan jawaban iya dan belum memberikan jawaban tidak. Nah, di sini yang mahallu khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Boleh enggak wanita ini untuk kita lamar? Pendapat guru-guru saya, ini enggak boleh dilamar. Kenapa? Bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Karena kalau dia dilamar oleh A dan belum memberikan jawaban, akhirnya si B masuk melamar, setelah dia dilamar oleh B, akhirnya cenderung kepada B. Maka dia milih B. Nanti pasti A sakit hati, ya kan? Wah, gara-gara ente. Mestinya ente nunggu ana dulu. Kalau dia nolak, baru apa? Ente masuk. Kalau ana dibandingkan ente, ya ana kalah lah. Ente lebih kaya, ente lebih ganteng, ente lebih pinter, ya saya pasti kalah. Tapi seandainya ente nggak ngelamar, ana pasti diterima. Nah, jadi percekcokan di antara kaum muslimin. Sehingga banyak guru-guru kami mengatakan kondisi ketiga ini nggak boleh. Tapi pendapat Imam Malik rahimahullah, silahkan lihat dalam kitab Muwatta, beliau mengatakan perempuan seperti ini boleh untuk kita lamar. Kenapa? Bisa jadi ya, seorang perempuan itu ketika tidak memberikan jawaban, bisa jadi dia menunggu, barangkali ada yang lain. Barangkali yang saya harap-harapkan datang. Nah, ya kan? Kemudian setelah betul yang diharapkan datang, dia pasti akan memilih yang diharapkan. Nah, tapi ringkasnya kalau menurut saya sih, an-nisa'u katsir. Wanita itu sangat apa? Banyak. Ngapain harus cari yang kayak begitu? Kalau sudah dilamar orang, udah cari yang lain saja. Jadi nggak usah dipersulit masalah begini. Jangan pikiran terlalu cepat
sehingga mengatakan saya nikah harus sama cewek ini, nggak boleh yang lain. Kalau nggak bisa dapat ini, mending nggak mau nikah seumur hidup. Ini yang pikirannya cepat kayak gini. Ada orang karena pacarnya pindah kepada orang lain, akhirnya apa? Bunuh diri. Ini pikirannya cepat sekali. Bukankah wanita banyak sekali? Ini kaidah yang saya sampaikan. An-nisa'u katsir. Ini ada dalam hadis. Siapa yang tahu hadis siapa tuh? Ya? Ali bin Abi Thalib. An-nisa'u siwaha katsir. Nanti dilihat dalam Sahih Bukhari 5098. Bukan, bukan. Coba ya. Bukhari enggak ada. Oh ini ya. Wan nisa'u. Wan nisa'u siwaha katsirun. Riwayat Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Wahai Rasulullah, Aisyah ada isu berzina, an-nisa'u siwaha katsir. Wanita selainnya banyak. Artinya kalau dilepas gak ada masalah. Cari yang lain gampang. Ini yang bikin Aisyah sakit hati sama Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib membawa Nabi pas sakit itu dengan Abbas, maka Aisyah mengatakan Nabi dibopong sama Abbas dan laki-laki lain. Nggak mau nyebutkan nama siapa? Ali bin Abi Thalib. Tampaknya masih ada hati kurang nyaman nih. Wah, kurang ngajar dia ngomong kayak gini. Maka ini kaidahnya Ali bin Abi Thalib sebenarnya sangat masuk akal sekali. Karena seseorang kalau melihat di dunia, ini tentu saja wanita nggak terhitung jumlahnya. Kenapa harus menikah harus dengan fulana? Ini sesuatu pemikiran yang tidak benar. Demikian juga orang yang putus asa karena suatu masalah. Menurut saya pemikirannya sangat sempit sekali seperti itu. Kuliah harus di sini, kenapa harus di situ? Kalau tidak diterima kuliah di situ, kenapa tidak kuliah di tempat yang lain saja? Sama aja sebenarnya. Tempat belajar dimanapun, kalau belajarnya benar pasti akan hasil. Tapi meskipun kamu kuliah di tempat yang paling terkenal bagus, kalau nggak sungguh-sungguh, nggak akan berhasil. Nyantri dimanapun lah, nggak usah lihat yang lain-lain. Antum sekarang ditakdirkan Allah di NDM, nggak usah melihat yang sana, sana, sana. Mau dimanapun, mau di NDM, mau dimanapun juga, kalau cara belajarnya sudah benar, pasti apa? Hasil. Paham tuh? Alhamdulillah. Baik, kembali ke masalah tadi. Ini faedah yang pertama, Abu Jaham dan Muawiyah kenapa khidbah bareng-bareng. Faedah berikutnya, kalimat ini fala yad'ul 'asa, dia tidak meletakkan tongkat, diperselisihkan tafsirnya. Tafsir yang pertama, wa fi riwayatil muslimin wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham fadarrabun, dia suka memukul lin nisa'i, istri, perempuan maksudnya istri. Wa huwa tafsirun, dan itu adalah tafsiran li riwayati, untuk riwayat yang mengatakan la yad'ul 'asa an atikih, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Wakila, ini tafsiran yang kedua, wa ma'nahu, maknanya adalah kathirul asfar, banyak safarnya. Sehingga kasihan istrinya nanti, kamu ditinggal-tinggal terus. Nah, mana dua tafsiran yang lebih kuat? Tentu saja tafsiran yang pertama. Karena kaidah yang mengatakan apa? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, makanya kata Imam Nawawi tadi, riwayat ini menafsirkan riwayat tadi. Dorrobun menafsirkan riwayat la yad'ul asa. Tapi apakah tafsiran yang kedua ini pasti salah? Tidak juga. Bisa jadi dia betul-betul kathirul asfar. Berarti kekurangannya dua. Kekurangannya pertama, dia suka pukul istri. Kekurangan yang kedua, dia sering safar. Sehingga istrinya tertinggal di rumah, tidak ada yang mengurusinya. Faedah ketiga, dalam hadis ini Nabi mengatakan Muawiyah itu su'lukun, miskin dia. Ini diambil faedah dua. Satu, berarti miskin itu menjadi salah satu sebab bolehnya seseorang untuk apa? Menolak lamaran. Seorang perempuan dilamar oleh orang yang soleh, ahli ibadah, soleh, akhlaknya baik, tapi duit nggak punya. Bolehkah menolak lamarannya? Nggak ada masalah. Bolehkah seorang bapak menolak lamaran seorang pemuda untuk putrinya gara-gara si pemuda ini miskin? Boleh, nggak ada masalah. Meskipun kafaah dalam pernikahan itu yang inti sebenarnya dalam agama.
Kalau agama si laki-laki bagus, agama si perempuan bagus, ini berarti sudah sekufu. Meskipun dari sisi harta nggak setimbang yang laki-laki miskin, yang perempuan kaya misalnya. Nggak ada masalah. Yang penting apa? Agamanya sama. Tapi untuk dijadikan dasar menolak, nggak ada masalah. Pelajaran yang kedua. Su'lukun, Muawiyah itu miskin. Ini kata para ulama, diambil pelajaran bahwa Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Kenapa mereka mengambil pelajaran begitu? Karena ternyata setelah itu Muawiyah menjadi orang paling kaya di dunia. Saat menjadi apa? Menjadi khalifah. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Muawiyah. Nah, Muawiyah ini khalifah yang keenam. Muawiyah ketika menjadi khalifah, tentu saja orang terkaya di atas muka bumi. Yaitu apa? Di antara kaum muslimin. Karena dia menguasai harta Baitul Mal dan dia mendapatkan jatah yang banyak tentu saja dari Baitul Mal sebagai apa? Haknya sebagai khalifah. Karena kewajiban-kewajiban dia dalam bertugas itu, maka tentu saja dia apa? Memiliki hak yang lebih banyak. Nah, maka di sini diambil pelajaran oleh para ulama, Nabi nggak tahu ilmu gaib. Nabi mengatakan Muawiyah miskin. Kalau Nabi paham ilmu gaib, beliau akan mengatakan nikahilah Muawiyah karena nanti akan menjadi orang terkaya saat apa di atas muka bumi. Ini satu istinbat yang sangat bagus yang tidak akan kita dapatkan kecuali dari para ulama kita yang masya Allah ilmu mereka rahimahumullah taala. Kita lanjutkan. 1534. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar dalam satu safar. Asaban nasa yang mengenai para manusia fihi di dalam safar tadi syiddatun kesusahan. Kesusahan maksudnya kekurangan makan. Faqala Abdullah bin Ubay, maka berkatalah Abdullah bin Ubay li ashabih kepada rekan-rekannya. Siapa ini? Siapa Abdullah bin Ubay? Tokoh munafik. Ya. Maka berkata kepada rekan-rekannya, maksudnya sesama kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah berinfak kepada orang-orang yang ada di hadapan Rasulullah, yaitu para sahabat, sehingga mereka itu buyar. Buyar yaitu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginan Abdullah bin Ubay adalah nanti kalau para sahabat itu kelaparan, akhirnya akan meninggalkan Nabi. Masuk Islam nggak diurusi makannya, akhirnya pada keluar dari Islam. Waqala dan dia juga mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sungguh jika kita kembali ke Madinah, yaitu dari safar ini, sungguh akan mengusir orang yang mulia dari Madinah itu, orang yang rendah. Yang dia maksud mulia ini dirinya sendiri, yang dia maksud rendah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar sekali Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, maka disinilah bab ghibah. Boleh enggak menggibah orang kayak gini? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi. Fa'akhbartuhu, saya kabari Nabi bidzalika dengan ucapan itu. Ini ghibah ini seperti ini. Mengatakan sesuatu yang jelek, maka kejelekannya kita sebarkan kepada Nabi. Fa'arsala Nabi mengutus ila Abdullah bin Ubay, fajtahada maka dia sungguh-sungguh yaminahu dengan sumpahnya. Wallah, ma fa'ala, dia tidak melakukan. Maksudnya, saya tidak melakukan. Faqalu maka mereka berkata, kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat-sahabat mengatakan telah membohongi Zaid itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ternyata Abdullah bin Ubay tidak mengatakan seperti itu. Padahal Zaid betul-betul mendengar. Fawaqa'a maka muncullah fi nafsi pada hatiku mimma qaluhu dari apa yang mereka ucapkan syiddatun kesusahan. Ya, jadi susah karena dianggap dia menipu Nabi. Hatta anzalallahu ta'ala sehingga Allah Ta'ala menurunkan tasdiki ayat yang membenarkan saya. Yaitu idza ja'akal munafiquna dan seterusnya satu surat Al-Munafiqun. Tsumma da'ahum kemudian Nabi memanggil mereka sallallahu alaihi wasallam liyastaghfir lahum untuk memintakan ampun pada mereka falawwaw ru'usahum maka mereka pun menggelengkan kepala mereka alias tidak mau untuk dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini diambil pelajaran bolehnya menggibai orang-orang yang seperti ini.
Ini masuk dalam bab apa ini? Dalam bab yang ke kelima ya. Mujahiran bifisqihi. Mencela Nabi fasik itu. Dan dia terang-terangan di hadapan banyak orang. Mujahiran. Kalau dia sembunyi-sembunyi bisik-bisik gini, ini bukan mujahiran. Tapi dia terang-terangan di hadapan sahabat-sahabatnya. Li ashabi, tadi ada kalimatnya. Ashabi, sahabat-sahabatnya. Berarti banyak orang. Ini mujahiran. Maka boleh seperti ini. Karena itu dulu saya ingat ketika pemilihan presiden yang tahun lalu itu ya. Ada sebagian ustadz itu yang suka posting tentang Pak Jokowi nih, bahwasanya dia begini, 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 begini. Maka ada yang negur, jangan gibahi Jokowi. Jokowi seorang Muslim, gibah haram. Nih. Terus dia jawab, loh ini masuk ini nomor 5, ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Jadi fikihnya beliau adalah apa? Masuk di sini. Atau masuk yang tadi yang keempat tadi ya. Tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Maka kalau memang dia mentakwil bahwa itu termasuk itu ya berarti enggak termasuk gibah yang diharamkan gitu. Tapi termasuk gibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya memang lebih suka ya ambil aman aja ya. Sehingga itu bukan bidang saya enggak ikut-ikutan. Kalau ada orang yang mentakwil seperti itu enggak ada masalah. Kita lanjutkan satu hadis lagi 1535. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qalat berkata Hindun. Di situ Hindun atau Hindu? Hindu semuanya. Ya. Imra'atu istri Abi Sufyan. Abi Sufyan lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan yaitu suami saya. Rajulun syahihun, seorang laki-laki yang pelit. Walaysa dan tidaklah yu'tini memberi saya. Ma yakfini apa yang mencukupi saya. Wa waladi dan anak-anak saya. Illa ma akhadtu minhu, kecuali apa yang saya ambil dari Abu Sufyan. Wa huwa la ya'lam, sementara dia tidak tahu kalau uangnya saya ambil. Qala, kata Nabi, khudhi, ambillah, ma yakfik, apa yang cukup untuk kamu, wa waladaki, dan untuk anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan baik. Hadis muttafaqun alaih. Berarti yang melakukan ghibah di sini siapa? Hindun. Siapa yang digibahi? Abu Sufyan, suaminya. Masuk dalam bab apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bab 3 itu apa? Istifta. Betul. Tetapi sebagian ulama mengatakan bukan istifta. Rasulullah sebagai qadhi, maka ini dia minta hukum kepada qadhi. Tapi lebih tepat memang ini istifta. Karena kalau qadhi berarti dihadirkan dua-duanya. Nah, istifta. Ada lagi yang lain? Ini bisa untuk 2 bab. Satu istifta, satu lagi? Hah? Yang keras. Tadhallum. Tadhallum. Dia menyampaikan apa? Kezaliman suaminya. Suami saya begini. Bagaimana ini? Boleh nggak saya mengambilnya? Ya, meskipun juga bisa dimasukkan pada bab yang kedua ya. Bab yang kedua itu apa? Nah, isti'anah. Tapi di sini sebenarnya tidak ada kata-kata yang menunjukkan isti'anah. Tapi mungkin bisa isyarat ya. Isyarat bahwasanya dia akan menegur Abu Sufyan. Nah, maka ini dalam bab isti'anah. Tapi yang lebih tampak dalam 2 hal tadi ya. Bab pertama adalah istifta. Bab yang kedua adalah tadhallum. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, siapa Abu Sufyan ini? Mertuanya Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Harb. Dia punya anak perempuan, namanya siapa? Hah? Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya siapa? Ramlah. Nah, ini Abu Sufyan ini pas kafir datang ke Madinah, ingin menemui Nabi, masuk ke rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah melihat tikar Nabi akan diduduki oleh bapaknya yang kafir, diambil. Maka bapaknya kaget bukan main. Kamu kurang ajar sekali sama bapak. Enggak, ini bukan kurang ajar. Ini milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau muslim. Anda kafir, enggak pantas Anda duduk di tikarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau duduk sini silakan, masuk Islam dulu. Nah, ini Masya Allah, Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kemudian Abu Sufyan masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Nah, ini cerita ini, qalat Hindu, ini adalah setelah mereka masuk Islam. Makanya dia cerita kepada Nabi tentang suaminya, mengatakan, ya Rasulullah minta fatwa, berarti sudah masuk Islam. Faedah kedua, dia mengatakan Abu Sufyan itu orang yang syahih, pelit. Padahal dalam biografinya, Abu Sufyan itu suka ngasih teman-temannya. Bagaimana menggabungkan kata-kata pelit ini dengan biografinya bahwa dia suka ngasih kepada temannya? Kev? Berarti dia pelit kepada keluarganya, tetapi tidak pelit kepada orang lain. Nah, ada orang seperti ini. Okay? Kalau kepada orang lain tuh nyah-nyoh, ngasih. Tapi sama keluarganya dipelitin. Ini cara seperti ini, cara terbalik. Siapa yang lebih berhak dikasih? Orang yang paling dekat. Nih. Kalau sudah yang dekat dikasih, baru yang terjauh. Apa dalilnya? Hah? Adnaka, adnaka. Thumma adnaka, adnaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dahulukan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Thumma adnaka, adnaka. Kemudian orang yang paling dekat kepada kamu. Nah, anak istri paling dekat, maka dahulukan mereka. Adapun tetangga, teman, sahabat, nah, semuanya itu adalah nomor dua setelah keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Jadi ini tidak bertentangan dengan biografinya Abu Sufyan bahwa dia orang yang mudah memberi kepada orang lain karena pelitnya untuk keluarganya. Kemudian hadis ini bicara tentang berkaitan dengan masalah yang disebut oleh para ulama dengan masalah itu dhafar. Masalah itu apa? Dhafar. Apa itu dhafar? Dhafar itu gini. Saya punya barang diambil oleh seseorang. Misalnya maling barang saya. Terus suatu saat saya menemukan barang dia. Apakah boleh saya mengambil barang dia tersebut sebagai ganti dari barang saya yang sudah dia ambil? Nah, itu namanya dhafar. Dhafar itu artinya menemukan. Dia ngambil harta saya, kemudian saya menemukan harta dia. Boleh nggak saya ambil? Nah, sebagian ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Khudhi, ambillah ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Suami kan wajib ngasih nafkah kepada istrinya, tapi nggak dikasih, maka boleh dia ngambil, ya kan? Sebagaimana kalau barang saya diambil oleh seseorang, kemudian saya menemukan barang dia yang senilai dengan barang tersebut, atau saya menemukan barang tersebut, boleh saya untuk mengambilnya. Tapi memang masalah ini khilafiyah di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Apa dalil bagi mereka yang mengatakan tidak boleh kita mengambil barang yang kita dhafar tersebut? Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Wala takhun man khanaka." Jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Dia ngambil barang kita itu khianat sama kita. Bolehkah kita membalasnya? Kata Nabi, jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Nah, maka ketika kita dhafar terhadap barang orang tadi, jangan diambil karena berarti kita membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya masalah khilafiyah, kalau memang mau pahala enggak usah diambil. Kalau mau dari sisi hukum sebenarnya kuat sekali dalilnya, termasuk salah satunya hadis ini, khudi ma yakfiki. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Karena bab berikutnya sudah bicara tentang masalah yang lain, yaitu tentang namimah. Maka insya Allah kita tunda pada waktu yang akan datang. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.